Selamat sore, perkenalkan nama saya Deborah Kayla Sitorus dengan NIM C025006. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran konvensional. Baik, pengertian anggaran konvensional. Sistem anggaran konvensional atau tradisional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Anggaran tradisional atau konvensional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu A. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkrementalisme, dan B. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yang kedua, biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Tetapi biaya variabel per unit tetap walaupun volume kegiatan berubah. Biaya bahan baku dikatakan biaya variabel karena besar kecilnya biaya bahan baku dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan produksi. Bila volume kegiatan produksi meningkat, maka biaya bahan baku juga meningkat, dan sebaliknya, bila volume kegiatan produksi menurun, maka biaya bahan baku juga menurun. Sedangkan biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu, tetapi biaya tetap per unit berubah bila volume kegiatan berubah. Yang ketiga, pengertian pengharga pokokan penuh dan pengharga pokokan variabel. Pengharga pokokan penuh. Pengharga pokokan penuh atau lebih dikenal sebagai full costing adalah metode akuntansi untuk menentukan harga pokok produksi dengan memperhitungkan seluruh unsur biaya produksi, baik yang bersifat variabel maupun tetap. Pengharga pokokan variabel atau variable costing adalah metode penentuan harga pokok yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel saja ke dalam produk. Yang keempat, ciri-ciri anggaran konvensional, yaitu yang pertama, penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkrementalisme, yakni penambahan atau pengurangan anggaran dilakukan tanpa kajian mendalam terhadap program yang ada. Keputusan didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya dengan penyesuaian persentase tertentu. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, yaitu penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line item yang didasarkan pada alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksud untuk mengendalikan pengeluaran. Yang ketiga, cenderung sentralistis. Yang keempat, bersifat spesifik. Yang kelima, tahunan. Yang keenam, menggunakan prinsip anggaran bruto. Yang kelima, karakteristik anggaran konvensional. Adapun karakteristik anggaran konvensional adalah yang pertama, sentralistis, yang kedua, berorientasi pada input, yang ketiga, tidak terkait dengan rencana jangka panjang, yang keempat, metode item per item dan inkrementalisme. Yang kelima, batasan departemen yang kaku atau departemen kaku. Yang keenam, menggunakan aturan klasik. Ketujuh, perhitungan suara. 8, prinsip anggaran bruto. 9, bersifat tahunan. Selanjutnya, kelemahan anggaran konvensional. Adapun kelemahan anggaran konvensional yaitu yang pertama, hubungan yang tidak mampu atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input dibandingkan output. Yang keempat, sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Yang keenam, anggaran tradisional bersifat tahunan. Yang ketujuh, sentralisasi penyiapan anggaran.
ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Akibatnya adalah munculnya budget funding atau budgetary slack. 8. Persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Yang terakhir, aliran informasi atau sistem informasi finansial yang tidak memadai menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Adapun kelebihan anggaran konvensional yaitu yang pertama, penyusunan anggaran relatif mudah dan sederhana, tidak memerlukan analisis kompleks atau sistem yang rumit dalam prosesnya. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan tinggi atau keahlian khusus, dapat dilakukan oleh staf dengan kemampuan dasar akuntansi dan penganggaran. Yang ketiga, minimalisasi konflik, yaitu mengurangi konflik antara unit karena ruang lingkup sempit, cocok untuk perusahaan dengan kegiatan berulang dan kondisi operasional yang stabil. Yang terakhir, tahapan penyusunan anggaran konvensional. Ada 9 langkah sistematis dalam penyusunan anggaran konvensional. Yang pertama, menetapkan tujuan dan kebijakan perusahaan, yang dimana tahapan awal adalah menentukan tujuan perusahaan dalam periode anggaran seperti target penjualan, laba yang diharapkan, serta kebijakan umum yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi, yang dimana perusahaan mengumpulkan data dari periode sebelumnya seperti laporan penjualan, biaya produksi, biaya operasional, serta kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan. Yang ketiga, menganalisis data historis, yaitu data yang telah dikumpulkan, dianalisis untuk mengetahui tren, kekuatan, kelemahan, serta penyimpangan yang terjadi pada periode sebelumnya sebagai dasar perencanaan berikutnya. Yang keempat, menyusun anggaran penjualan, yang dimana anggaran penjualan disusun terlebih dahulu karena menjadi dasar utama dalam penyusunan anggaran lainnya. Estimasi penjualan akan menentukan besarnya produksi dan biaya yang diperlukan. Yang kelima, menyusun anggaran operasional, yang dimana pada anggaran operasional ini disusun berbagai anggaran operasional seperti anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead. Yang keenam, menyusun anggaran keuangan, yaitu anggaran keuangan meliputi perencanaan arus kas perusahaan seperti anggaran kas, anggaran piutang, anggaran utang. Yang ketujuh, menyusun anggaran laporan keuangan, yaitu setelah seluruh anggaran disusun, perusahaan membuat proyeksi laporan keuangan seperti anggaran laba rugi dan neraca sebagai gambaran kondisi keuangan di masa depan. 8. Evaluasi dan revisi, yang dimana anggaran yang telah disusun dievaluasi oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan perusahaan. Yang terakhir, pengesahan anggaran, yaitu tahap akhir adalah pengesahan anggaran oleh peminjam perusahaan sehingga anggaran tersebut resmi digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional. Sekian dari penjelasan saya tentang penyusunan anggaran konvensional. Terima kasih.